Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di ruang ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Siswanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Parimono 3 yang saya hormati, serta Bapak dan Bu Guru SDN Parimono 3 yang saya hormati. Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah barusan dapat memperlancar acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Siswanto selaku Kepala Sekolah SDN Parimono 3. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati senior saya Bapak Radmin, yang kami hormati senior saya Bu Ir, Bu R, dan tidak ketinggalan yang kami hormati Bapak Alek, calon guru penggerak dari SD Parimono 3 dan calon penggerak di tingkat kecamatan yang kami hormati juga, serta rekan-rekan guru, karyawan-karyawati SD Parimono 3 yang kami hormati juga. Tak lupa kami panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT di mana pada siang hari ini kita bisa mengadakan kegiatan program Bapak Alem Mutakin, yaitu sosialisasi diseminasi program pendidikan calon guru penggerak SDN Parimono 3 modul 1.1 sampai modul 1.4. Tidak baik kalau kami matur panjang lebar, kami berikan nanti waktu secukupnya untuk Bapak Alek untuk menyampaikan modul itu. Kami pesan sebagai guru adalah suri teladan untuk kita semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi diseminasi program pendidikan calon guru penggerak SDN Parimono 3 modul 1 sampai dengan 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Alef Mutakin. Kepada beliau waktu semuanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kelas 1 ini. Yang terhormat Bapak Siswanto selaku Kepala SD Negeri Parimono 3. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya beserta para staf dari SD Negeri Parimono 3. Salawat dan salam marilah senantiasa pada hari ini kita haturkan juga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya Alef Mutakin, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Magelang, di mana saya berasal dari SD Negeri Parimono 3.
Di sini kami akan menyampaikan diseminasi program pendidikan calon guru penggerak SD Parimana 3 modul 11 sampai dengan modul 1.4. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, agar apa? Agar anak-anak itu mereka bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Jadi pendidikan itu berpusat pada anak. Dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan. Namun pendidik, kita Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi dalam proses menuntun anak itu kita berikan kebebasan Bapak Ibu. Mau belajarnya itu mau bagaimana? Tidak ada yang salah dalam pembelajaran anak. Sebagai contoh, anak itu mau menggambar awan. Awan kok dikasih warna kuning. Salah tidak Bapak Ibu? Tidak salah. Tidak salah karena itu adalah imajinasi kreativitas anak. Dan itu yang namanya kreativitas itu harus kita kasih apresiasi. Itu seperti itu. Nah, kita sebagai pamong, kita memberikan tuntunan dan arahan. Tidak boleh langsung menjudge, menyalahkan. Salah ini, langit itu tidak boleh warnanya kuning. Langit itu warnanya adanya hanya putih sama abu-abu. Nah, ini adalah sesuatu mindset yang nantinya akan tertanam di anak. Sesuatu yang nanti akan salah. Jadi kita sebagai guru seharusnya bisa mengarahkan mana yang tepat, mana yang seharusnya benar yang harus ditiru oleh anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setiap perkembangan anak itu pada zamannya pasti selalu berbeda-beda. Pada zaman kita sewaktu kita masih kecil, di mana kita belum mengenal yang namanya gadget, HP, pasti akan berbeda dengan zaman sekarang di mana anak-anak itu sudah mengenal gadget. Bahkan apa-apa pembelajaran itu bisa melalui HP. Cari, kalau dulu kita selalu buka buku paket IPA, buku paket IPS, RPUL, RPAL. Tapi kalau sekarang tinggal pakai HP saja. Kita tinggal pakai HP, tanya ke Google. Oke Google, sejarah pendidikan Ki Hajar Dewantara, langsung keluar semua. Langsung keluar semuanya.
Sehingga kita sebagai guru, sebagai pamong, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Agar apa? Agar kita itu tidak kalah dengan anak-anak kita. Itu seperti itu. Saya lanjutkan, ya. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ya. Sifat dan bentuk lingkungan anak berada. Pembelajaran anak di rumah pasti berbeda dengan pembelajaran anak di sekolah. Dan antara sekolah si A dengan sekolah si B pastinya berbeda. Tapi kita sebagai guru pastinya harus bisa menentukan pembelajaran mana yang tepat yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada anak didik kita. Itu seperti itu, ya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan tantangan dan zamannya. Nah, ini, ya. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Bahkan sekarang ini, ya, generasi itu, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak itu adalah generasi, ya, 40, generasi 4.0. Kalau pada kemarin itu, ya, saya masih SMP atau SMA itu, ya, masih zaman-zamannya itu ada zaman milenial, kaum milenial. Tapi kalau sekarang itu adalah, ya, zaman generasi 4.0, itu seperti itu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bukan berarti budaya-budaya asing itu tidak boleh dimasukkan ke kita. Ya. Bukan berarti tidak diperbolehkan. Boleh, tapi kita harus menyaringnya. Kita harus bisa memilah mana budaya yang sesuai dengan budaya orang Indonesia. Terutama sesuai nggak dengan budaya kearifan lokal kita di daerah sekitar kita. Orang Timur, terutama orang Jawa, ya, itu sudah dibiasakan, ya, dikonotasikan bahwasanya yang namanya segala sesuatu itu dimulai dari kanan, sekotangan. Kanan itu sesuai dengan kodratnya. Kalau orang Jawa itu kanan itu pasti yang baik-baik. Itu seperti itu. Sehingga kita menyesuaikan. Itu sebagai salah satu contohnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, kita sekarang masuk ke mengenai karakter, ya. Merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selain itu, perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Nah, karya itu dibentuk dari perpaduan tadi itu, cipta, karsa, ya. Sehingga karya bisa terbentuk. Kalau kita tidak mempunyai keinginan untuk menciptakan dan kita tidak bisa merasakan segala sesuatu yang maka kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu karya. Itu seperti itu. Ya, sama halnya seperti kita. Ya, kita sebagai guru. Ya. Kalau kita tidak punya keinginan untuk menciptakan generasi, ya, penerus masa depan yang pintar, yang cerdas, yang soleh, yang baik, ya, maka kita tidak akan bisa. Kita tidak mempunyai rasa, ya, maka kita tidak akan bisa menghasilkan suatu karya. Karya terbesar seorang guru itu adalah apa? Murid kita yang ke depan itu menjadi murid yang berhasil. Maka pendidikan kita bisa dikatakan pendidikan kita nantinya bagaimana? Berhasil, seperti itu. Nah,
Keluarga itu juga sebagai tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga sebagai tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, ya, pembentukan watak individual. Ya, yang paling awal pendidikan itu dimulai dari keluarga. Sehingga karakter anak kenapa sampai sekolah bisa berbeda-beda? Karena keluarga yang membentuknya. Sehingga kita dari sekolah bisanya hanya membetulkan, ya, atau meluruskan apabila ada karakter anak yang salah. Nah, kita selaku guru di sekolah, apabila kita mengetahui anak, oh anak ini suka berbohong, anak ini suka menipu, ya, kita yang punya tanggung jawab mendidik anak tersebut, mengarahkan kembali agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Saya lanjutkan. Nah, sehingga ada keseimbangan antara olah rasa, karsa dan raga yang membentuk kebijakan dan pendidikan harus menghambakan anak sehingga tercapai merdeka belajar. Nah ini, ya, salah satu tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah merdeka belajar, di mana antara olah rasa, karsa, raga, ya, pembentukan karakter, watak dari anak tersebut, ya, bisa kita padukan sehingga, ya, merdeka belajar itu bisa tercapai. Merdeka untuk siapa? Untuk anak-anak, juga untuk kita sebagai guru. Nilai dan peran guru, ya. Mengartikulasikan nilai-nilai dari guru dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu dikategorikan atau dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Salah satu tujuan guru penggerak ini pendidikan yang diadakan ini salah satunya adalah mempelajari profil pelajar Pancasila, di mana nantinya kita diharapkan untuk bisa mencetak anak-anak yang berkarakter atau yang berprofil pelajar Pancasila. Itu seperti ini, ya. Memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktikkan peran dan nilai guru. Nilai-nilai dari seorang guru yaitu, nah ini nilai-nilai dari seorang guru. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Nilai-nilai dari seorang guru yang pertama, mandiri. Seorang guru itu harus bisa mandiri. Kemudian reflektif. Kita harus bisa selalu merefleksikan setiap pembelajaran yang kita sampaikan. Kolaboratif. Nah, di sini kita diharapkan bisa bekerja sama, berkolaborasi antar guru ataupun dengan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga kita jadi guru itu pun mempunyai wawasan yang luas. Inovatif, ya, seorang guru harus bisa berinovasi serta berpihak kepada murid. Jangan semena-mena kepada murid, ya, jangan semena-mena kepada murid. Sebenarnya anak tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, jangan langsung kita tes, kuali keset, ragam garap tugas. Tapi kita cari dulu permasalahannya. Kenapa si anak tersebut tidak mau atau tidak mengerjakan tugas tersebut? Itu seperti itu. Baru kita
komunikasikan sehingga anak tersebut juga mempunyai apa? Mempunyai rasa atau penilaian yang baik kepada kita. Karena kita selaku guru penggerak akan belajar yang pertama adalah memaknai peristiwa secara positif atau refleksi, ya. Kemudian mengelola pikiran dan emosi, ya. Memberdayakan diri murid dan orang lain, ya. Budaya positif, pelajaran, diferensiasi, kucing dan lain-lain, ya. Memberdayakan diri murid dan orang lain. Nah, peran guru menjadi pemimpin pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, ya, menjadi coach bagi guru lain. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam hati. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita refleksi, kita lihat permasalahan-permasalahan di belakangnya itu apa saja. Restitusi itu, ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara cara atau 5 posisi kontrol yang lain tadi, 4 posisi kontrol yang tadi, ya. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan penguatan-penguatan yang ada. Jadi kalau dia salah, kita kembalikan ke kelas, dia tidak merasa terkucilkan, tapi dia lebih kuat dan memproyeksikan dirinya, saya akan berbuat lebih baik. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Hampir sama dengan diagram-diagram yang lainnya. Segitiga restitusi ini menggambarkan apa saja yang akan kita lakukan untuk merestitusi. Ya, itu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kalau kita uraikan dari menanyakan keyakinan itu, nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian distabilkan, ya, identitas dari kesepakatan itu, ya, kita stabilkan, ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi agar dia itu tidak merasa paling bersalah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tadi itu, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya salah, ya, kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu nakali temannya. Jadi kenapa tuh kamu kok nakali dia? Kenapa tuh kamu kok seperti ini? Pasti punya alasannya. Itu seperti itu. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, telah sampai kita pada di penghujung penyampaian materi sosialisasi destinasi guru penggerak modul 1, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan terutama buat diri saya. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali di sosialisasi materi yang lainnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak
Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.